Shalom adik-adik. Nah, apa kabar kalian di rumah? Kita berjumpa lagi di ibadah Junior Church GPI Crown Palace. Pastinya kakak berdoa untuk kesehatan kalian semua, supaya kalian tetap sehat dan tetap semangat. Jangan khawatir, tetaplah berdoa, jaga kesehatan kalian, dan bersyukur. Hari ini kita akan belajar bersama-sama memuji, menyembah Tuhan dengan tema bersyukur dalam segala hal. Yuk, yang sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, katakan yes. Ya, luar biasa. Siapa yang sudah siap? Angkat tangannya. Ya, kalian sungguh-sungguh anak Tuhan yang rindu untuk terus bersama Tuhan Yesus. Kakak akan ajak kalian untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yuk, keluarkan suaramu yang terbaik. Kita mau menyanyi buat Tuhan. Sambil bertepuk tangan ya. Yesus kau mati di salib, bangkit selamatkan dunia, ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Yesus kau mati di salib, bangkit selamatkan dunia, ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Nah, yuk kita sama-sama datang menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Bapa kita yang luar biasa menyertai kita. Banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah berikan pada kalian. Coba adik-adik pikirkan, Tuhan sudah baik kepadaku dalam hal apa ya? Ya benar, Tuhan sudah menyertai kalian. Tuhan memberikan kalian kesehatan, sukacita, kebahagiaan, keluarga. Semua itu anugerah yang tidak bisa kalian beli. Tapi Tuhan sertai kita dengan berkat-berkat yang melimpah.
Saat ini kakak akan mengajak kalian untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur pada Bapa kita. Mari kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menaikkan sembah kita kepada Tuhan. Kami semua dari dengan sungguh-sungguh. Kita mau sembah Tuhan, buka suaramu, berikan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari adik-adik kita semua datang ke hadirat Tuhan. Kita mau berdoa, kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus,
kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Buka hati kami, ajar kami Tuhan, dan bimbing kami untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami mau Tuhan pimpin, bila Roh Kudus mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini kalian akan bersama Kak Nina yang akan mengajak kalian dengan keseruan yang luar biasa. Di firman Tuhan ini, perhatikan ya, Tuhan mau kalian melakukan apa? Nah, siapkan hati dan konsentrasi, duduk yang manis, dengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama dengan Kak Nina. Nah, hari ini kakak mau sharing firman Tuhan yang berjudul bersyukur dalam segala hal. Nah, sebelum kakak mulai, kakak mau tanya nih kepada adik-adik. Adik-adik tahu nggak apa itu artinya bersyukur? Kakak kasih waktu deh buat berdiskusi sama mama papanya. Kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, waktu habis. Nah, bersyukur adalah ucapan terima kasih yang kita berikan untuk Tuhan. Nah, ayo kita buka Alkitab kita di 1 Tesalonika 5 ayat 8. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita sama-sama baca yuk. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, kakak mau tanya pada adik-adik. Adik-adik, menurut adik-adik bersyukur itu susah apa mudah? Kalau menurut kakak sih bersyukur itu susah-susah gampang ya. Soalnya kalau kita bersyukur dalam keadaan senang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan berkelimpahan, itu dapat dilakukan dengan sangat mudah, ya kan? Tapi gimana kalau keadaannya dalam keadaan kebalik? Kita dalam keadaan sakit, kita dalam keadaan susah, kita dalam keadaan yang marah, kita dalam keadaan yang sedih, atau bahkan kita dalam keadaan yang berkekurangan. Apakah kita masih bisa bersyukur? Susah ya. Nah, tapi kali ini kita mau belajar pada satu tokoh Alkitab yang dia tetap bersyukur, dia tetap memuji Tuhan, dia tidak menyalahkan Tuhan walaupun dia kehilangan semua hartanya, dia kehilangan semua anak-anaknya, tapi dia tetap memuji Tuhan. Ada yang tahu nggak siapa tokoh Alkitab yang Kak maksud? Gampang nih, cuma 4 huruf. Ada yang tahu? Ya, dia adalah Ayub. Yuk kita sama-sama belajar pada tokoh Alkitab ini. Nah, di Alkitab dikatakan bahwa Ayub itu orangnya baik, saleh, taat pada Tuhan, jujur, dan menjauhi kejahatan. Jadi Ayub ini adalah orang yang sangat disukai Tuhan. Nah, Ayub ini juga diberkati Tuhan dengan sangat banyak ternak. Ada ribuan ternak kambing, domba, lembu, unta, semuanya Tuhan berkati pada Ayub. Dan Tuhan juga memberkati Ayub dengan 10 orang anak. Nah, pada suatu hari datanglah si iblis kepada Tuhan. Iblis bercakap-cakap kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang kepada iblis, Iblis, coba deh kamu lihat hambaku Ayub. Tidak ada orang yang sesaleh dan sebaik Ayub di muka bumi. Terus si iblis lihat ke arah bumi. Ya iyalah Tuhan, gimana dia nggak baik, gimana dia nggak setia kepadamu, gimana dia nggak saleh. Dia kan selalu engkau berkati, dia kan selalu engkau sertai. Coba deh aku ambil kebahagiaannya dia,
Apakah dia masih akan bersyukur kepadamu? Apakah dia akan tetap setia? Apakah dia akan tetap saleh kepadamu? Boleh kalau gitu, silakan kamu lakukan. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh iblis? Nah, pada suatu hari Ayub yang memiliki banyak harta, dia kehilangan semua hartanya. Yaitu apa tadi? Ribuan kambing, ribuan domba, ribuan lembu, ribuan unta, ribuan keledai, semuanya hilang dicuri oleh orang. Dan tidak berhenti di situ adik-adik. Pada hari itu juga 10 anaknya Pak Ayub itu meninggal pada saat mereka sedang mengadakan pesta. Nah, kira-kira menurut adik-adik sedih nggak Pak Ayub mendengar semua itu? Pasti sedih ya adik-adik. Kalau kakak jadi Pak Ayub pasti sudah nangis. Nah, betul. Pak Ayub pasti saat itu sedang sangat-sangat sedih. Tapi lihat di ayat yang ke-21b, yuk kita sama-sama baca di Ayub 1 ayat 21b. Di sini dikatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Nah, dari ayat ini dapat kita pelajari adik-adik bahwa apa yang sudah diberikan Tuhan, apa yang sudah dikasih Tuhan kepada kita, Tuhan bisa ambil kapan saja. Seperti yang dialami oleh Pak Ayub ini, ribuan ternak, 10 orang anak diambil Tuhan dalam sekejap, dan Pak Ayub tetap bersyukur. Nah, adik-adik, penderitaan Pak Ayub tidak cuma sampai di situ loh. Penderitaan Pak Ayub masih ada lagi. Yang salah satunya yaitu ada Pak Ayub mengalami sakit barah. Adik-adik tahu nggak sakit barah itu seperti apa? Sakit barah itu seperti ada luka-luka di sekujur tubuh kita, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan itu baunya sangat busuk. Nah, tapi setelah dilihat oleh istri Pak Ayub bilang, kenapa sih kok kamu masih setia kepada Tuhan? Kenapa kok kamu masih salah kepada Tuhan? Kenapa kamu nggak mengutuki saja Tuhan Allahmu dan kemudian mati? Tapi apa respon Pak Ayub? Pak Ayub menjawab di Ayub 2 ayat 21b. Yuk kita sama-sama baca. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, dari ayat ini kita belajar adik-adik bahwa Pak Ayub itu tidak menyalahkan Tuhan atas apa yang dia alami. Nah, adik-adik masih ingat kan apa yang dialami oleh Pak Ayub? Pak Ayub pertama kehilangan semua harta bendanya. Yang kedua, Pak Ayub kehilangan semua anak-anaknya. Dan yang ketiga, Pak Ayub mengalami apa tadi? Ya, mengalami sakit darah. Tapi apa? Pak Ayub tidak mau menyalahkan Tuhan. Nah, seperti keadaan Pak Ayub, mungkin keadaan kita saat ini tidak separah Pak Ayub, tapi kakak percaya kita tetap diberkati Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini Kak Nina mau kasih ilustrasi kepada adik-adik. Nah, di sini ada 2 buah piring nih adik-adik. 2 buah piring ini melambangkan hidup kita. Ini adalah hidup orang yang sukanya bersyukur. Dan ini untuk hidup orang yang nggak pernah bersyukur. Coba kita lihat, apakah ada perbedaan? Nah, pasti setiap orang hidupnya pernah mengalami senang dan sedih. Contohnya, yang membuat kalian senang itu apa aja? Misalnya dikasih hadiah sama bapak, diberikan pujian oleh bapak dan ibu guru, mendapatkan ranking di kelas, mendapatkan sepeda baru mungkin, diajak jalan-jalan sama mama papa, terus mendapatkan nilai yang baik, punya banyak teman, dibelikan tas baru, dibelikan gadget baru, dimasakin masakan kesukaan kalian sama mama. Nah, adik-adik, dalam hidup kita pastinya nggak selalu enak-enak kan? Ada yang namanya nggak enak, ada yang namanya sedih. Contohnya jatuh dari sepeda, dimarahin mama papa, dihukum sama bapak dan ibu guru misalnya,
dijauhin teman. Terus apalagi yang buat adik-adik sedih? Terus kakinya terluka habis jatuh main bola mungkin. Terus apalagi? Minta gadget baru nggak dibeliin. Dijauhin teman. Dan yang terakhir, apa yang buat adik-adik nggak suka dan nggak senang? Mungkin minta tas baru tapi nggak dibeliin, minta mainan nggak dibeliin sama papa. Nah, dari sini ini adalah hidup kita adik-adik, yaitu yang terdiri dari hal-hal yang enak dan hal-hal yang nggak enak. Terus ini Kak Nina ada 1 gelas air. Gelas air ini menggambarkan ucapan syukur kita adik-adik. Nah, kita lihat ya perbedaan antara hidup yang bersyukur dengan hidup yang nggak bersyukur. Coba kakak tuangkan. Nah, ini adalah hidup yang senantiasa bersyukur. Setiap hari dia bersyukur, walaupun dia pernah jatuh dari sepeda, dia tidak dibeliin gadget mungkin sama mama papanya, dia dihukum sama gurunya, dia dibenci sama teman-temannya, dia dimarahin sama papanya, dia mendapatkan nilai yang buruk, dia tidak memiliki teman. Nah, tapi dia tetap bersyukur. Kita lihat ya adik-adik, apakah ada perbedaan antara hidup yang bersyukur dengan hidup yang nggak bersyukur. Nah, sudah mulai kelihatan kan adik-adik? Dari sini kakak mau kasih tahu, hidup orang yang bersyukur seperti ini, kelihatan warna. Sementara orang yang nggak bersyukur hidupnya tidak ada warnanya. Jadi lebih indah mana adik-adik? Yang berwarna apa yang nggak berwarna? Lebih bagus orang yang hidupnya berwarna, yaitu orang yang bersyukur. Jadi adik-adik, orang yang bersyukur itu orang yang hidupnya indah di mata Tuhan. Oke adik-adik, udah tahu ilustrasinya kan? Jadi orang yang suka bersyukur itu hidupnya indah di mata Tuhan. Hari ini Kak Nina mau ajak adik-adik semua untuk senantiasa bersyukur. Kakak tahu pasti hidup kalian sedih, nggak bisa kumpul dengan teman, nggak bisa jalan-jalan keluar, nggak bisa menikmati makanan yang kalian sukai, dan kalian mungkin harus berhemat dalam keadaan yang sekarang. Tapi intinya apa? Tetap bersyukur, kita masih memiliki keluarga lengkap, kita masih ada mama papa di samping kita masih ada makanan untuk dimakan. Jadi pasti ada hal yang bisa disyukuri dalam hidup kita. Yuk adik-adik, kita semuanya tetap bersyukur pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. See you. Nah adik-adik, kalian sudah memuji Tuhan, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami bersyukur di dalam segala hal. Tuhan tolong kami agar kami menjadi anak-anak yang taat melakukan perintah-perintah-Mu, sehingga hidup kami menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, berkati kami dalam studi kami, tolong kami agar kami menjadi anak yang rajin dalam belajar dan melakukan tugas-tugas kami. Tuhan, tolong kami agar kami berhasil dalam sekolah kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga orang tua kami dan seluruh anggota keluarga kami. Biarlah apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan melindungi kami dari segala yang jahat dan juga dari virus COVID-19 dan sakit penyakit. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.